Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Syepamilandre dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika kelas 2B dengan nomor NIM 2108105050. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim pekan ke-10 materi yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis safaqati wan nasihati. Satu pasal tentang kasih sayang dan nasihat. Wa bagi ayyakuna sahibul ilmi musfiqan nasihan ghairu hasidin fal hasada yuduruhu wa la yanfa'u. Dan semestinya hendaklah orang yang memiliki ilmu mempunyai rasa kasih sayang, lagi suka menasihati, tidak punya sifat hasad, karena sifat hasad itu akan membahayakan dan tidak bermanfaat. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu taala alaihi yaqulu qalu inna ibnal muallimi yakunu aliman li'anna al-muallima yuridu an yakuna talamizuhu fil qur'ani ulama. Dan berkata, yaitu Syekh Islam Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, orang-orang yaitu sungguhnya anak guru itu akan menjadi guru lagi, karena sungguhnya guru itu menginginkan untuk menjadi anak-anaknya itu dalam masalah Al-Quran, yaitu menjadi seorang ulama. Fabibarokati i'tiqadihi wa sabaqatihi yakunu benuhu aliman. Maka dengan keberkahan keyakinan guru itu dan kasih sayangnya guru itu, maka jadilah anak guru itu menjadi seorang alim. Maksudnya yaitu orang alim itu hendaknya memiliki sifat kasih sayang, yaitu suka menasihati dan bukan malah menjadi pendengki. Dikatakan oleh Syekh Islam Burhanuddin bahwasanya putra seorang guru biasanya akan menjadi alim juga, karena guru itu menginginkan muridnya menjadi orang alim terhadap Al-Quran. Maka dengan keberkahan i'tiqad dan kasih sayangnya, yaitu i'tiqad guru terhadap murid, putranya menjadi seorang alim. Wa kana yuhka anna sadral ajalla burhanal a'immah rahimahullahu ja'ala waqta sabki libnaihi sadri syahidi Husamiddin wa sadri sa'idi Tajiddin rahimahullahu ta'ala waqta duhwatil kubra ba'da jami'il asbaki fakana yakulan inna qaybi ana takillu wa tamillu fi dhalikal waqti. Maka dihikayatkan oleh yang mulia Burhan al-A'immah rahimahullah suka menjadikan beliau untuk mulai belajar kepada kedua anak laki-lakinya, yaitu Husamuddin dan Tajiddin, untuk mengajari anaknya itu waktunya menjelang zuhur setelah semua pelajaran santrinya selesai. Dan keduanya berkata, sesungguhnya naluri kami suka berkurang dan jenuh pada waktu itu. Maksudnya yaitu Abu Hasan menceritakan bahwa As-Sadr al-Ajal Burhan al-A'immah, yaitu Burhanul A'immah, beliau mulai mengajar kedua putranya, yaitu Asy-Syahid Husamuddin dan As-Said Tajuddin pada siang hari setelah dia menyelesaikan mengajar orang lain. Dan kedua putranya berkata, kondisi kami di waktu itu telah lelah dan jemu. Faqala abuhuma innal ghuraba'a wa auladal kubaroi ya'tunani min aqtaril ardi wala budda min an uqaddima asbaqahum. Dan maka berkata ayah keduanya bahwa sungguhnya orang-orang jauh dan anak-anak para pembesar itu datang kepadanya dari para penjuru dunia, maka semestinya untuk mendahulukan pelajaran-pelajaran mereka. Fabibarokati sabaqatihi faqa ibnahu ala aqsari fuqahai ahlil ardi fi dzalikal asri fil fiqhi
Maka dengan keberkahan kasih sayangnya, maka mengungguli kedua anaknya, mengungguli para ahli fikih di muka bumi pada masa itu mengenai fikih. Maksudnya yaitu ayah keduanya ini berkata bahwa sesungguhnya orang-orang perantauan dan para putra tokoh itu berdatangan ke tempatnya dari seluruh penjuru negeri, sehingga dia harus mengajar mereka terlebih dahulu. Maka dengan berkat kasih sayangnya, itulah yang menjadikan kedua putranya menjadi faqih dan melebihi kebanyakan fuqaha di berbagai penjuru negeri yang hidup pada masa itu. Mungkin itu kurang lebih penjelasan mengenai materi yang ke-64. Selanjutnya yaitu materi Nahu pada pekan ke-10 ini, yaitu membahas tentang i'rab khafat atau jer dan i'rab jazm. Yang pertama yaitu i'rab khafat atau jer. Walil khafdi salasu alamatul kasratu wal ya'u wal fathatu. I'rab khafat atau jer mempunyai 3 alamat, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Yang pertama yaitu kasroh. Kasroh mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama isim mufrad munsharif, yang kedua jamak taksir munsharif, yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Nah, contoh isim mufrad munsharif pada materi yang ke-64 ini yaitu contohnya hasidin, kemudian yaitu contoh yang lainnya fil qur'ani, terus i'tiqadihi, kemudian wasafaqatihi. Kemudian ciri yang kedua yaitu jamak taksir munsharif. Nah, jamak taksir munsharif di sini pada materi ke-64 saya tidak menemukannya, tapi di referensi lain menyebutkan bahwa contoh dari jamak taksir munsharif yaitu seperti bikutubin. Kemudian yang ketiga yaitu cirinya kasroh di tanda i'rab, yaitu jamak muannats salim. Contohnya yaitu pada materi ke-64 ini saya juga tidak menemukan adanya jamak muannats salim, tetapi di referensi lain ada yang menyebutkan bahwa contoh dari jamak muannats salim yaitu seperti alal muslimati. Kemudian tanda i'rab yang khafat yang kedua yaitu ya. Ciri tanda i'rab khafat atau jer yang kedua yaitu ya. Cirinya ada 3. Yang pertama yaitu asmaul khamsah. Contohnya asmaul khamsah itu seperti abika, akhika, hamika, fika, zikoli, kemudian jimali. Kemudian ciri yang kedua yaitu isim tasniyah. Contoh pada materi yang ke-64 ini saya tidak menemukan contoh yang isim tasniyah ini di materi 64 ini yaitu pada kalimat ya tunani. Kemudian ciri yang ketiga yaitu jamak muzakkar salim. Contohnya yaitu di referensi lain menyebutkan yaitu al-alamina. Kemudian tanda khafat atau jer yang ketiga yaitu fathah. Nah, ciri fathah ini yaitu ghairu munsharif. Nah, contohnya yaitu ila ahmada. Kemudian yaitu i'rab yang kedua yaitu pada materi ini i'rab jazm. Walil jazmi alamatun sukunu wal adfu. I'rab jazm mempunyai 2 alamat, yaitu sukun dan membuang atau hadfu. Yang pertama yaitu sukun. Di sini yaitu disebutkan bahwa fi'il mudhari yang bagian akhirnya tidak berhuruf illah, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya pada materi ke-64 ini saya tidak menemukan adanya i'rab jazm yang berupa tanda sukun. Di referensi lain menyebutkan bahwa contoh dari i'rab jazm yang bertanda sukun yaitu seperti lam yaktub. Kemudian tanda i'rab jazm yang kedua yaitu hadfu atau membuang. Cirinya yaitu kebalikannya dari yang pertama. Contohnya yaitu di materi ke-64 ini saya juga tidak menemukan adanya i'rab jazm yang hadfu atau membuang. Di referensi lain menyebutkan bahwa contoh dari i'rab jazm
yang kedua yaitu hatfu atau membuang, yaitu lam yarmi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.